Kolose 2 ayat 2. Coba lihat. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Amin. Jadi apa yang Allah sembunyikan, apa yang rahasiakan itu adalah Kristus. Rahasia Allah itu adalah Kristus. Sekali lagi, rahasia Allah adalah Kristus. Jadi kalau engkau mengenal Kristus, engkau tahu rahasia Allah itu. Amin. Bahkan 1 Korintus bilang, siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihatinya? Tapi kamu memiliki pikiran Kristus. Ini rahasia yang luar biasa. Dan ketika kami mengerti tentang rahasia ini, gak akan bisa dihentikan oleh apapun. Itu hidup kami. Dan saudara mau tahu rahasia Kristus itu? Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Saudara dengar ini, Kristus itu apa? Hidup kita. Rahasia Allah itu adalah Kristus, dan Kristus itu adalah hidupmu. Bukan kita yang bilang, bukan kita yang karang-karang toh. Ini hanya diwahyukan, ini hanya disingkapkan buat kita. Sehingga saudara tahu bahwa rahasia Kristus, Kristus adalah hidupmu. Kristus adalah hidup saya. Saya hidup ini adalah Kristus. Amin. Iya. Saudara tadi Paulus bilang, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ya, artinya apa? Kristus, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari generasi ke generasi itu adalah Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara tahu Kristus yang 2000 tahun yang lalu, yang datang di bumi, yang membangkitkan orang mati, mencelikan orang buta, mentahirkan orang kusta. Dia mati, dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan, dia menjadi raja. Tetapi rohnya ada pada saudara. Amin. Kristus di dalam kita wujudnya apa? Kita memiliki rohnya. Tapi Yesus Kristus sendiri ada di surga. Amin. Ya. Karena itu dia datang, dia menduplikasikan rohnya buat kita. Ya. Ada beberapa ayat yang untuk saudara ketahui tentang Kristus ada di dalam kita. Saudara harus dengar ini. Alkitab bilang 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini Alkitab yang bilang. Ini wajib. Ini wajib hukumnya. Tahu wajib hukumnya? Iya. Saudara tidak bisa menolak hukum ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Iya. Banyak orang, bagaimana bisa? Ketongkan manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Alkitab bilang gini kan, barang siapa berkata ia dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apakah Kristus hidup di bumi ini pernah selingkuh? Apakah Kristus pernah hidup di bumi ini korupsi? Kristus hidup di bumi ini campur urusan rumah tangga orang, suka gosip, suka cerita sana cerita sini? Gak ada. Iya kan? Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tapi pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa hidup sama seperti Kristus? Saudara harus dengar ini. Kristus sudah memberi semuanya buat kita. Karena itu saudara bisa hidup sama seperti Kristus hidup. Jangan bilang saya tidak bisa hidup. Amin. Iya, nanti sebentar baru kita lihat. Yang pertama Yesus itu berikan kepada kita rohnya. Amin. Dia menduplikasikan rohnya lalu memberikan kepada kita. Yang kedua Yesus memberikan darahnya. Nah, kita bilang dalam darah itu ada nyawa.
Amin. Atau dalam darah itu ada jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak, kemauan itu ada dalam darah. Yesus memberi nyawanya buat kita, memberi jiwanya buat kita. Lalu waktu saudara makan setiap perjamuan kudus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi Yesus bukan saja berikan tubuhnya, berikan jiwanya, tapi juga berikan rohnya. Amin. Bukan dia beri Roh Kudus buat kita. Bapa yang memberi Roh Kudus buat kita, tapi melalui Yesus. Amin. Iya. Tapi saudara harus terima dulu manifestasi duplikat dari Roh Kristus itu. Amin. Jadi yang pertama, saudara dengar, waktu Adam pertama jatuh dalam dosa. Ingat, kemarin saya sudah jelaskan, Tuhan buat casing buat Adam. Lalu Tuhan pindahkan manusia yang dari dalam alam roh itu dalam diri Allah itu ditaruh ke dalam tubuh Adam itu melalui hembusan. Catat, ingat ayat ini ya. Kejadian 2 ayat 7. Tuhan menghembusi nafas hidup pada Adam. Breath of life. Nafas hidup. Amin. Dan di dalam nafas hidup itu yang disebut dengan kemuliaan yang Allah berikan. Di dalam kemuliaan itu ada kapasitas yang sama dengan Allah, ada kapabilitas, ada kemampuan, ada kreativitas, daya cipta, ya. Kemudian ada apa lagi? Kompetensi. Semua yang Allah punya itu sebenarnya ada di dalam manusia. Jadi ekstrimnya ini ekstrim. Allah sedang menciptakan pribadinya yang lain di dalam diri manusia itu. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan Allah di bumi. Karena itu Alkitab bilang, Tuhan menciptakan mereka serupa dan segambar supaya berkuasa. Saudara kalau tidak serupa dan segambar, saudara tidak berkuasa. Saudara akan dikuasai. Amin. Karena itu waktu Yesus datang, Ibrani pasal 1 ayat 3 bilang, dia adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan itu. Amin. Jadi waktu saudara percaya Yesus, saudara sedang menerima hembusan nafas Allah itu kembali. Breath of life itu diberikan lagi kepada kita. Amin. Kemuliaan yang pernah hilang itu dikembalikan lagi waktu saudara percaya Yesus. Waktu saudara lahir baru mengaku dengan mulut percaya dalam hati. Waktu saudara menjadi ciptaan baru dalam Kristus, rohmu itu baru. Kenapa roh baru? Karena rohmu yang dari Adam pertama itu sudah mati. Jadi kemarin saya bilang, roh Adam pertama waktu jatuh dalam dosa, lalu rohnya mati, kemuliaan Allah hilang. Semua orang manusia keturunan Adam yang pertama disebut orang berdosa. Ya kan? Itu hukum. Ya sudah tidak bisa, karena kita bilang dosa menjalar dari Roma pasal 5 itu kan. Dosa itu menjalar dari Adam sampai Musa. Sampai hukum Taurat, lalu kemudian dari Musa sampai seterusnya itu dosa. Karena Adam yang pertama sudah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah, roh kita mati. Tapi waktu Yesus datang, saudara percaya kepada Yesus, amin. Yesus memberi rohnya yang baru buat saudara. Yehezkel pasal 33, Tuhan janji, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru yang diam dalam tubuhmu. Engkau memiliki hati yang taat. Amin. Jadi Tuhan itu janji kasih roh baru. Tapi pertanyaannya, roh baru dari mana? Itu bukan Roh Kudus. Tunggu sampai Yesus datang, kita dilahirkan baru dalam Kristus. Alkitab bilang di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi waktu saudara percaya Yesus, saudara menerima roh yang baru. Dan roh yang baru itu berasal dari Kristus. Itulah yang disebut Roh Kristus. Jadi Roh Kristus itu bukan Roh Kudus. Tidak bisa dibantah oleh apapun. Sebab Roma pasal 8 ayat 9 bilang, amin, kamu tidak hidup dalam daging, tapi kamu dalam roh. Karena roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika kamu tidak memiliki Roh Kristus, kamu bukan milik Kristus. Roh Kristus itu tanda kepemilikan Kristus. Amin. Ini pewahyuan progresif, ini pewahyuan terkini, pewahyuan baru. Jadi jangan tetap mempertahankan pewahyuan yang lama. Dari segi namanya sudah beda.
Roh Kristus artinya roh yang diurapi. Pertanyaan saya, siapa yang mengurapi dia? Masa Roh Kudus mengurapi dirinya sendiri? Roh Kudus dan Roh Kristus tidak sama. Amin. Roh Kristus itu roh yang diurapi. Yang mengurapinya adalah Roh Kudus. Waktu kita percaya Yesus, kita menerima roh yang baru. Ingat sekali lagi, roh kita yang baru itu dari Kristus. Yohanes 20 ayat 22. Kapan Yesus memberikan roh yang baru itu? Ingat, Yesus memberikan roh yang baru, baru Roh Kudus itu turun di loteng Yerusalem. Jangan salah kaprah. Amin. Ini yang dibilang bertentangan. Dan ini kebenaran yang harus kami beritakan. Mau siapa mau nantang dan tidak ya terserah. Tapi ini firman di dalam Alkitab yang harus kami beritakan buat saudara. Dan ayat 20 dulu. Baca dari ayat 20 supaya rentetannya jelas. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita. Waktu Yesus bangkit ya. Ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus kepada mereka, kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Murid-murid yang diutus oleh Yesus pada saat itu sama seperti Bapa mengutus Yesus. Jadi kalau saudara ada di Biak, saudara diutus di Biak, harusnya sama seperti Yesus ada di Biak. Tapi kenapa hidup kita tidak seperti Yesus di Biak? Padahal kita mengaku Kristen. Amin. Harusnya kita diutus sama seperti Bapa mengutus Yesus. Harusnya saya ada di Biak sama seperti Yesus ada di Biak. Saya di Manokwari sama seperti Yesus ada di Manokwari. Betul kan? Ya. Realitanya apa? Kita babak belur oleh setan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saya sedang tidak emosi ya, saya khotbah tidak saya emosi. Tapi ini harus tegas, keras. Kalau tidak nanti saudara gampang terpengaruh. Ayat 22. Perhatikan ini. Dan sesudah berkata demikian, ya, waktu Yesus sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka. Menghembusi dulu, baru dia berkata. Menghembusi itu bagaimana? Baru Yesus bilang, terimalah Roh Kudus. Lain hal kalau ayat itu bilang, Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Nah itu lain, ya kan? Tapi dia, terimalah Roh Kudus. Amin. Berarti beda kan? Apa yang dia hembusi? Rohnya sendiri. Amin. Yang Yesus hembusi itu adalah rohnya. Jangan lupa Kejadian 2 ayat 7 tadi. Sama maknanya. Waktu Adam terbentuk di sana, lalu kemudian Yesus, Bapa Allah menghembusi, dia menjadi makhluk yang hidup. Amin. Iya. Demikian, waktu Yesus hembusi, saudara tahu Yesus hembusi dengan apa? Kenapa dia tidak hembusi murid-muridnya waktu dia pilih mereka pertama? Waktu di danau Tasik Tiberias itu, murid-murid pertama ikut dia, kenapa dia tidak langsung hembusi mereka? Karena belum teruji rohnya. Dia belum menyelesaikan pekerjaan Bapa. Amin. Dia harus selesaikan di kayu salib. Dia harus turun ke dunia orang mati. Dia harus ambil kunci-kunci kerajaan yang sudah dicuri oleh iblis. Makanya di Wahyu bilang apa? Kunci maut dan jurang maut ada padaku. Amin. Dia turun semua selesai, itu yang sudah teruji. Melewati salib, melewati alam maut. Dia bangkit, masuk ke tubuhnya kan? Baru kemudian dia hembusi mereka. Roh yang sudah teruji, roh yang sudah terbukti, roh yang sudah mengalahkan maut. Setan sudah takluk di bawah kakinya. Roh itu yang dia hembusi. Waktu roh itu kita terima. Amin. Saudara menjadi serupa dengan dia. Dalam roh. Baru kemudian nanti peristiwa Roh Kudus pencurahan di loteng Yerusalem. Itu baru Roh Kudus dicurahkan. Amin. Yohanes 16 bilang, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan.
Masa Yesus belum dimuliakan dia kasih Roh Kudus? Itu kan bertentangan. Jadi itu yang Yesus sembuh bukan dengan Roh Kudus, tapi dengan Rohnya sendiri. Amin. Ini poin-poin yang ditulis tuh. Jadi saudara dengar, ini yang dia hembusi, memang Alkitab tulis itu Roh Kudus. Betul ya? Dan terimalah Roh Kudus. Tapi sebenarnya kalau Bapak Jonathan bilang begini, dia memberikan rohnya dulu, baru dia bilang sudah, karena engkau anak Allah. Waktu kita menerima rohnya, Yohanes 1 ayat 12 kemarin Imam Seril bilang, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Roh Kudus hanya tinggal di dalam anak Allah. Tujuannya apa? Setelah kita menerima Roh Kristus, roh kita yang baru, kapasitas roh kita menjadi besar. Baru Roh Kudus itu bisa tinggal di atas kita, tinggal di dalam kita. Sepanjang perjanjian lama tidak ada Roh Kudus indwelling present. Roh Kudus tidak pernah tinggal di dalam seorang. Dia hanya hinggap di atas seseorang. Setelah manifestasi apa yang dia, kemudian roh itu pergi lagi. Amin. Kenapa? Karena kapasitas rohnya itu keturunan Adam pertama. Keturunan Adam pertama itu sudah mati, tidak ada kemuliaan. Waktu kita terima Kristus, Roh Kristus dalam kita, itulah pengharapan akan kemuliaan. Karena itu Roh Kudus bisa tinggal di atas saudara. Kita sudah tahu itu. Kenapa Roh Kudus bisa bekerja? Karena kita punya roh yang baru. Cuman orang tidak kasih tahu bahwa rohmu yang baru itu namanya Roh Kristus. Amin. Itu yang mengubah. Kenapa? Itu yang disebut Alkitab bilang roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Roh di dalam kamu itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus tidak ada tandingannya di dunia ini. Tapi saudara harus ingat, rohmu yang di dalam kamu lebih besar itu adalah rohmu yang baru tadi. Yang berasal dari Kristus itu. Ketika engkau lahir baru, engkau menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Amin. Iya, engkau punya roh yang baru, baru Roh Kudus. Dan saudara tahu itu roh yang sudah teruji. Roh yang sudah terbukti. Roh yang sudah mengalahkan maut. Rohmu yang baru itu yang berasal dari Kristus. Itu yang disebut Roh Kristus. Supaya clear, saya jelaskan lagi ya, tambah supaya saudara tidak pulang bingung. Iya. Bukti bahwa Kristus ada dalam kita. Beberapa ayat, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apakah Kristus yang di surga hidup dalam saudara? Bukan, DNA-nya ada dalam saudara. Rohnya ada dalam saudara. Rohmu yang baru yang dari Dia. Roh yang sudah teruji, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah turun dalam alam maut, bangkit. Pegang kunci-kunci itu. Makanya waktu Yesus bilang buat Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, eklesiaku. Dan alam maut tidak menguasainya. Kepada diberi kunci kerajaan sorga. Jangan kita cuma pakai ini untuk deklarasi usir setan lalu bilang, tapi kita sendiri tidak pernah mengalami. Kenapa kita menerima kunci itu? Karena Kristus, roh Kristus yang ada dalam kita sudah terambil itu. Dia menduplikasikan rohnya untuk ada di dalam kita. Amin. Ya, Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanku Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara nggak akan bisa mengasihi kalau nggak ada Kristus di dalam saudara. Amin. Saudara kita hidup ini karena kasih Kristus. Saudara tidak punya iman. Halo. Saudara pikir waktu saudara belum lahir baru kan, panaku luar biasa tuh. Stres luar biasa, bingung luar biasa. Tapi waktu saudara lahir baru sadar bahwa saya punya roh yang baru berasal dari Kristus. Saudara punya iman luar biasa. Imanmu itu dari mana? Itulah imannya Kristus, bukan iman saudara. Itu istilahnya apa? Kalau sudah diberikan include, ya. Waktu kita terima Yesus, include-nya semuanya masuk. Hidup kekal, keselamatan, iman, apalagi keyakinan, semua itu ada di dalam Kristus. Jadi waktu saudara terima Kristus, saudara terima semuanya.
Amin. Jadi yang pertama, roh Kristus, bahasa Alkitab pakai roh Kristus. Ya. Deoksinukleot asid. Itu bahasa ilmiah untuk asam, satu jenis asam amino yang menunjukkan identitas, ciri-ciri identik dari DNA seseorang. Ya, saya sarjana peternakan. Saya belajar tentang pemulihan ternak. Ya, di pemulihan ternak itu ada yang namanya kromosom XX dan XY. Ya. Kromosom untuk laki-laki itu XX dan perempuan itu XY. Kalau kromosom X-nya bersentuhan dengan X, maka akan menghasilkan XX. Kalau XY-nya yang dominan, maka akan terjadi XY. Itu genetik namanya. Amin. Ya, Paulus bilang tadi di Galatia 2 ayat 20 kan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman, di situ di dalam anak-anak. Tapi bahasa Inggrisnya faith of the Son of God. Imannya anak Allah. Artinya waktu kita percaya kepada Kristus, imannya Yesus itu juga jadi iman saya. Makanya waktu saudara lahir, saudara percaya sekali. Ya kan? Tantangan saudara bisa lewati begitu mudah. Saudara harus paham ya hari ini ya, bahwa rohmu yang baru itu adalah roh Kristus. Karena saudara punya roh Kristus, baru roh kudus bisa tinggal di dalam saudara. Tujuan dari roh kudus ada dalam saudara untuk menolong saudara mendewasakan rohmu yang baru itu. Amin. Roh Kristus ini dewasa. Paulus bilang sampai rupa Kristus menjadi nyata. Amin. Sampai Kristus termanifestasi. Ingat inti dari kekristenan, kemarin Imam Serius bilang, bukan saja Kristus dalam kita, tetapi kita di dalam Kristus. Amin. Kristus dalam kita berupa benihnya. Kemudian Kristus itu bertumbuh sampai kita tersedot, ya kan? Kita tertelan di dalam kemuliaan itu. Yang tadi kemuliaan itu hanya harapan di dalam. Terus menerus saudara dengar firman, saudara diajar, saudara terus bertumbuh sampai kemuliaan itu menjadi nyata. Kita tenggelam di dalam Kristus. Makanya Alkitab bilang di dalam Dia. Saudara di dalam Kristus dalam kita, tapi kemudian kita di dalam Kristus. Amin. Jadi inti dari kekristenan adalah Kristus dalam kita dan kita di dalam Kristus. Udahlah, jangan pakai teori macam-macam, bingung. Enggak. Inti kekristenan itu saja. Jadi kalau saudara bicara yang lain tidak menyentuh Kristus, setan tertawa. Ya kan? Makanya gereja suka undang motivator. Karena itu cuma hanya menyentuh jiwa. Ya. Kita tidak memberi makan jiwa, tapi kita memberi makan roh. Amin. Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat-ayat yang menyatakan Kristus ada dalam kita. Amin. Jadi jangan terkecoh dengan orang di luar sana. Kristus itu ada di dalam kita. Dan bagi apa yang wujudnya, apa yang ada di dalam kita? Ya roh kita yang baru. 2 Korintus 13 ayat 5, saya baca saja. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu yakin akan dirimu Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ketika kita percaya, kita bangun kesadaran, roh saya yang baru itu berasal dari Kristus. Amin. Yang kami beritakan itu Kristus. Amin. Bukan yang lain. Galatia 3:27. Karena kamu semua telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang yang Yunani, orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba, orang merdeka, tidak laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Salah satu syarat untuk menerima janji Allah adalah bukti bahwa saudara itu milik Yesus, milik Kristus. Dan tanda bahwa kita milik Kristus adalah kalau kita punya roh Kristus. Jadi roh Kristus itu adalah tanda kepemilikan
Kristus. Jadi Roh Kristus itu bukan Roh Kudus. Katakan amin. Ya, Roh Kudus dengan Roh Kristus beda. Tapi teologi kita selama ini, Roh Kudus itu Roh Kristus. Ya. Sudah, itu karena belum ada penyingkapan. Saya mengerti ini bukan baru kemarin. Bukan karena justru karena pengertian ini saya terhubung dengan aliansi ini. Saya udah sekian lama punya pertanyaan tentang Spirit of Christ ini. Tidak ada satu hamba Tuhan yang menjelaskan tentang Roh Kristus ini. Dan itu selalu saya penasaran. Dan saya baru temukan itu ketika ini dijelaskan. Wah, ini yang buat saya bergairah. Amin. Ketika saya mulai mengerti tentang itu mengubah seluruh hidup kami. Mengubah pelayanan. Saya udah lama pelayanan. Sudah jadi dari gembala dari 2006. Saya dilantik jadi gembala. 2008 itu saya sudah pendeta penuh. Gitu. Iya. Tapi 2015 baru ini dibukakan. 2013 ya misalnya. Ini dibukakan. Dan itu wow, ternyata sekian tahun saya pelayanan, tapi babak belur, jatuh bangun, nggak ngerti. Tidak ngerti kenapa? Saya tidak sadar bahwa roh saya yang baru itu adalah Roh Kristus di dalam saya. Roh yang sudah teruji, yang sudah melewati maut, yang sudah melewati tantangan, yang sudah melewati salib. Ya kan? Yang Yesus dicobai di padang gurun sudah melewati. Dan ketika saya sadar itu, saya bangun kesadaran bahwa Peter, tidak ada sesuatu yang bisa menghentikan, sebab roh yang dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Roh dalam kamu bukan membuat engkau miskin. Karena rohmu yang baru yang dari Kristus, maka kau akan menjadi sasaran dari berkat Allah. Sudah paham itu ya? Iya. Jadi kalau kita bergumul dengan kebutuhan, dengan pencukupan, dengan masalah, saudara lupa, tidak sadar bahwa dia sudah teruji semua dulu baru dia kasih dia pun roh. Dia bukan kasih dia punya roh waktu dia panggil murid-murid pertama. Tapi setelah dia bangkit sebelum dia naik ke surga, dia hembusi mereka. Amin. Iya. Saudara paham ini ya? Saudara harus memiliki kesadaran bahwa Roh Kristus, Spirit of Christ, itu adalah roh kita yang baru. Saya baca Roma 8 ayat 9 sekali lagi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Kenapa tidak hidup dalam daging? Karena karena roh Allah diam dalam kita. Sehingga kita bisa hidup dalam roh. Tapi ayat selanjutnya berkata, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi tanda kita roh kudus itu roh Allah bekerja penuh kalau kita itu sudah jadi milik Kristus. Iya. Ada beberapa hal untuk saudara pahami. Ya, saya langsung saja ya. Roh Kristus adalah roh kita yang baru. Itu juga adalah DNA rohani kita yang baru. Itu adalah roh keturunan Adam yang pertama. Roh keturunan Adam yang terakhir atau Kristus. Saudara hanya bisa menjadi generasi Kristus, keturunan Kristus, kalau ada DNA Kristus dalam kita. Amin. Saya punya keturunan, tahu bahwa itu keturunan saya kalau ada DNA saya. Betul ya? Ya. Dan di alam roh, saudara itu kita ini ciptaan baru. Kita bukan keturunan Adam yang pertama, tapi saudara keturunan Kristus, Adam terakhir. Tanda bahwa kita adalah keturunan Kristus kalau kita punya roh Kristus. Itulah DNA Kristus. Oke, ini yang disebut dengan divine nature. Sifat dasar yang ilahi. Waktu Tuhan ciptakan manusia, Allah pertama ciptakan manusia. Waktu dia hembusi mereka, itu manusia itu menerima sifat dasar ilahi. Artinya seluruh kepribadian Tuhan itu ada di manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sifat dasar ilahi itu rusak. Atau divine nature itu rusak. Yang terjadi tinggal adalah sifat dasar dosa. Amin. Atau sin nature. Sifat dasar dosa. Jadi semua orang ketika jatuh dalam dosa, maka semua sifat dasarnya itu adalah dosa. Apa saja yang dia kerjakan itu adalah hasilnya tetap dosa. Dia mau bikin baik, model apapun tetap dosa. Kenapa? Karena cetakannya sudah dosa. Karena itu semua keturunan Adam disebut orang berdosa. Betul ya? Nah,
Sekarang, ini saya harus gambarkan ini buat saudara. Sin nature, sifat dosa. Karena orang sudah berbuat dosa, itu akhirnya menjadi satu kebiasaan. Yang kita sebut dengan habit. Kebiasaan dosa. Jadi waktu saudara dan saya lahir baru, kita sebenarnya sudah menerima sifat ilahi lagi. Sifat dasar yang ilahi. Karena itu yang Yesus bawa. Amin. Waktu saudara lahir baru, saudara sudah menerima sifat dasar ilahi lagi. Atau divine nature. Amin. Tetapi di dalam tubuh saudara, dalam jiwa saudara yang belum ditransformasi, dalam pikiran saudara, dalam memori saudara, masih ada yang namanya habit, sin habit atau habit dosa. Kebiasaan dosa itu masih ada di sini. Waktu kita lahir baru, sifat dasar kita sebenarnya tidak lagi ada sifat dasar dosa, tapi sifat dasar ilahi. Cuman yang masih ada di jiwa kita, pikiran kita, itu masih ada kebiasaan dosa. Harusnya setiap orang yang lahir baru tidak berbuat dosa lagi. Alkitab bilang toh, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi ada di dalam dia. Ada sifat dasar ilahi di dalam dia. Tetapi realitas sampai hari ini ada orang sudah lahir baru, sudah pelayanan, tapi masih jatuh bangun dalam dosa. Akhirnya dia ambil keputusan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang itu pasti berdosa. Betul ya? Maka karena itu jiwa kita harus ditransformasi. Jiwa kita harus dibaharui. Amin. Biar ditransformasi ini bukan ubah semuanya. Mindset yang ditransformasi. Dengan mindset kerajaan. Pola pikir kerajaan itu yang harus dirubah. Oke, jadi saudara sudah mengerti tentang sifat dasar. Sifat dasar yang ilahi itu kita punya. Amin. Waktu terima Yesus kita sudah punya sifat dasar ilahi. Tetapi yang masih ada kebiasaan dosa. Kebiasaan dosa ini harus dibersihkan. Karena itu ada di dalam pikiran, harus mengalami transformasi. Kata pembaharuan itu juga pakai kata metamorfosa. Amin. Pembaharuan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tapi sifatnya permanen. Amin. Jadi kalau saudara dari telur berubah menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu, sifatnya permanen. Ulat tidak mungkin kembali ke telur. Ulat ketika sudah jadi kepompong tidak mungkin kembali lagi ke ulat. Dan ketika perubahan itu terjadi, semua juga berubah. Saya suka Bapak bilang, ketong ini sama dengan ular saja. Ular itu cuma tukar kulit, tapi wujudnya tetap ular. Bukan ular, harus metamorfosa tadi. Ya, waktu ulat makanannya daun. Dia makan semua daun-daun apa semua dia habis. Tapi ketika dia berubah jadi dia diam saja. Ya kan? Dia tidak bisa bikin apa-apa. Dan ketika dia menetas jadi kupu-kupu, pola hidupnya juga berubah. Ulat tadi cuma di daun, di batang mungkin di tanah. Kupu-kupu dia sudah terbang. Warnanya juga berubah, pola makannya juga berubah, pola hidupnya juga berubah, cara pikirnya juga berubah. Itu yang namanya transformasi. Metamorfosa harus terjadi. Perubahan dari satu sifat ke sifat yang lain. Perubahan wujud dari satu wujud ke wujud yang lain. Tapi sifatnya permanen. Harusnya begitu.